Pernah kepikiran nggak sih, kita ini sebenarnya terbuat dari apa? Bukan cuma tulang atau otot, tapi sesuatu yang jauh lebih kecil dan mendasar. Nah, hari ini kita bakal berpetualang ke dunia mikroskopis itu. Siap buat ngintip apa isi diri kita sebenarnya? Jadi pertanyaannya, apa sih bahan dasar kita? Jawabannya itu sebenarnya rahasia yang tersembunyi. Tapi bukan karena disembunyiin, tapi karena ukurannya super kecil sampai nggak kelihatan mata. Sesuatu yang benar-benar luar biasa. Coba dibayangin, tubuh kita ini kayak sebuah mahakarya Lego raksasa yang rumit banget. Terus kepingan Legonya apa? Nah, itulah yang kita sebut sel. Dan jumlahnya bukan ribuan atau jutaan, tapi triliunan unit kehidupan super kecil yang kerja bareng buat ngebentuk kamu. Tapi, tunggu dulu. Gimana ceritanya kita bisa tahu soal dunia yang nggak kelihatan ini? Kisah penemuannya itu dimulai dari rasa penasaran beberapa orang dan sebuah penemuan yang mengubah segalanya. Ceritanya itu seru banget loh. Semua berawal di tahun 1663, waktu Robert Hooke iseng-iseng ngeliat gabus di bawah mikroskop dan menamakan rongga-rongga kecil itu sel. Nggak lama setelah itu, Van Leeuwenhoek kaget setengah mati waktu nemuin hewan-hewan kecil hidup di setetes air. Terus kita lompat jauh ke tahun 1956, di mana ilmuwan kebanggaan kita dari Indonesia, Dr. Johin Tio, bikin penemuan super penting yang ngoreksi jumlah kromosom manusia. Keren banget kan? Setiap penemuan ini seolah membuka pintu baru ke dunia yang lebih dalam. Oke, sekarang ayo kita zoom in lebih dalam lagi, masuk ke dalam satu sel. Ini bukan sekedar ruangan kosong ya, ini tuh ibarat sebuah kota metropolis yang super sibuk, kota yang nggak pernah tidur. Biar gampang, bayangin aja semangkuk soto. Nah, mangkuknya itu membran sel, yang jadi pagar biar semuanya nggak tumpah. Kuahnya itu sitoplasma, tempat semua isiannya berenang-renang. Terus telurnya. Wah, itu dia inti selnya, alias pusat kendalinya. Simpel kan analoginya? Nah, bangunan-bangunan di dalam kota sel ini punya nama keren, organel. Anggap aja ini departemen-departemen khusus. Ada pembangkit listrik, ada kantor pusat, ada pabrik. Masing-masing punya tugas supra penting buat ngejaga kota ini tetap hidup dan berjalan. Contohnya nih ya, nukleus itu perannya kayak kantor pusat atau balai kota yang ngatur semuanya. Terus ada mitokondria, ini pembangkit listriknya yang super sibuk, nyediain energi buat seluruh kota. Dan yang nggak kalah penting, ada membran sel, yang tugasnya kayak satpam di gerbang kota, ngatur siapa aja yang boleh masuk dan keluar. Tapi jangan salah, nggak semua kota sel ini desainnya sama loh. Sel tumbuhan itu punya dinding sel yang kaku, kayak tembok benteng, soalnya mereka kan harus berdiri tegak. Mereka juga punya kloroplas, ibarat dapur bertenaga surya buat masak makanan sendiri. Nah, kalau sel hewan, kita nggak punya dinding itu, makanya kita bisa gerak-gerak lebih bebas. Tapi ya itu, kita jadi harus cari makan dari luar. Satu sel aja udah kompleks banget kan? Tapi keajaiban sebenarnya itu ada di bagaimana triliunan sel ini bisa kerjasama. Jadi satu tim yang super solid. Coba deh lihat, bentuknya beda-beda banget kan? Ini kerennya, sel-sel ini punya spesialisasi masing-masing. Sel saraf, bentuknya panjang kayak kabel biar bisa ngirim pesan dengan kilat. Sel darah merah, pipih dan nggak punya inti, biar bisa ngangkut oksigen lebih banyak. Kalau sel otot, wah itu penuh sama pembangkit listrik buat ngasih kita tenaga untuk bergerak. Bentuknya benar-benar disesuaikan sama fungsinya. Prosesnya itu kayak ngebangun gedung dari level paling bawah. Sel-sel yang sejenis ngumpul, jadi jaringan. Terus berbagai jaringan kerjasama ngebentuk organ, kayak jantung atau paru-paru kita. Organ-organ itu lalu gabung lagi jadi sistem organ. Dan gabungan semua sistem inilah yang pada akhirnya menciptakan satu organisme utuh, yaitu kamu. Oke, kita udah ngerti dasarnya nih. Sekarang, kita coba intip masa depan yuk. Ada satu jenis sel yang punya potensi luar biasa buat merevolusi dunia kedokteran. Nah, kenalan yuk sama yang namanya sel punca atau stem cell. Anggap aja mereka ini kayak kartu joker di setumpuk kartu. Mereka ini adalah sel master yang bisa berubah jadi apa aja. Karena mereka belum punya tugas khusus, mereka bisa diarahkan buat jadi sel otot, sel saraf, atau sel apapun yang lagi dibutuhin sama tubuh. Dan kekuatan supernya ini bukan main-main loh. Para ilmuwan sekarang lagi meneliti gimana caranya pakai sel punca ini buat benerin jaringan yang rusak, numbuhin organ baru buat transplantasi, dan bahkan ngelawan penyakit yang dulu dianggap mustahil disembuhin. Potensinya gede banget, bahkan termasuk dalam riset terbaru untuk terapi COVID-19. Jadi sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan ke kalian. Kalau kalian punya kekuatan super buat ngarahin sel-sel master ini, satu masalah kesehatan di tubuh manusia, apa yang bakal kalian perbaiki pertama kali? Benerin tulang belakang yang rusak, nyembuhin diabetes, atau mungkin yang lain? Coba deh bayangin kemungkinannya yang nggak terbatas.